Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan channel saya Dudi Samen Pade. Berkaitan dengan kasus persekusi, eksekusi, dan aksi jahatan ras, aksi jahatan ras serta premanisme yang diduga dilakukan oleh oknum anggota polisi Polres Pati. Dalam hal ini diantaranya adalah anggota Polsek Sukolilo Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permati yang menculik dan membawa kabur atas anak istri sah orang lain dengan cara tipu muslihat, tipu daya, dan dugaan perselingkuhan masif, juga permufakatan jahat di mana yang bersangkutan dilakukan permufakatan jahat, dilakukan kekerasan, intimidasi, dan pemerasan. Jadi unsur kekerasannya adalah membekuk dan menyeret saudara SH di sebuah ruangan di rumah Bapak Mukhid Mojolawaran Gabus. Di sana korban diintimidasi, korban diancam akan diproses hukum. Korban diintimidasi akan diproses hukum dan akan dibawa ke Polres Pati dan akan digelandang di Polsek Gabus. Jadi temanya di situ. Dan setelah itu hampir selama 13 tahun sejak persekusi eksekusi yang dilakukan oleh Bribka Bambang Permati itu, setelah itu tidak ada konfirmasi, tidak ada kelanjutan kalau memang akan digelandang di Polsek Gabus. Surat penangkapannya mana, surat panggilannya mana, karena sampai dengan hari ini, sampai sekarang belum ada langkah-langkah yang konstruktif terkait dengan permasalahan yang berkaitan dengan aksi brutal, arogan, anarkisme, dan premanisme yang dilakukan oleh oknum anggota Polsek Sukolilo atas nama Bambang Permati bin Tomo Tambak Romo tersebut. Bahwa selaku korban, kami sangat kecewa dengan pelayanan Yanduan Polres Pati, yang mana apa yang saya lakukan, saya laporkan mulai dari Polsek Tambak Romo, saya juga lapor di Polsek Gabus dan lapor di Polsek Winong. Terkesan ada dramatisasi, ada penterlantaran kasus atau pengabaian kasus. Jadi di unmanning. Jadi tidak masuk di prioritas penanganan perkara karena tidak ada unsur-unsur pidana. Terima kasih. Mungkin di ranah pidana karena itu delik aduan, saya mungkin diminta untuk melakukan pencabutan perkara sebelum sidang, tetapi ini sudah sidang dan ingkrah sidangnya di pengadilan sudah terbukti adanya, menurut keterangan saudara Solihuladi, menderita gangguan kejiwaan. Menurut keterangan saudara IWW juga begitu, dan keterangan masyarakat juga demikian. Maka kepolisian layak untuk mengambil langkah-langkah strategis yang sangat diperlukan, yaitu pendalaman atau penjelasan atau klarifikasi yang sangat diperlukan dalam rangka mengungkap kasus persekusi, eksekusi, dan jahatan ras sebagaimana yang dimaksud. Selain itu juga ada beberapa hal yang dapat kita terangkan tentang
kronologi kejadian, bahwa kronologi kejadian eksekusi persekusi itu tidak ada angin, tidak ada hujan, ya. Sepulang saudara IWW dari Magelang, saya pikir waktu itu diantarkan oleh tukang ojek atas nama Besut barangkali. Sampai di rumah, saudara IWW mengajak keluar rumah, ya, mengajak untuk keluar rumah untuk makan malam, ya, untuk makan malam. Dan tentunya dari kejadian itu atau terjadinya persekusi eksekusi itu menyisakan penderitaan dan, ya, kesedihan yang sangat mendalam yang dialami oleh saudara Sholihul Hadi. Maka untuk ini kami sungguh-sungguh mengharap proses hukum, proses peradilan yang dilakukan oleh kepolisian terkait, termasuk Polsek Gabus, Polsek Winong, dan Polsek Tambak Romo, untuk dapat menyelesaikan kasus ini, menuntaskan kasus ini, karena banyaknya yang terlibat di kalangan dinas, mulai dari sekelas Dewan, seorang oknum anggota Dewan yang membackingi atas nama Astori, dan Bupati Pati Haryanto, ya, BKD Pati Jumani juga harus diseret, dan Inspektorat atas nama Harsono Hadi, juga Kepala Dinas waktu itu Sarpan, ya, dimintai keterangan, juga PPTK, ya, di PPTK atau bagian keguruan itu atas nama Samsuri Kasdan, Sri Utami, dan HR Amadi, Sri Pagilarsih juga, untuk dapat dimintai berkaitan keterangan apa dan motif apa dibalik perceraian yang direkayasa pada 2017. Dari kejadian ini tentunya baru dapat kita ketahui adanya perceraian yang direkayasa dan penuh manipulasi, di mana di dalam gugatan memo perceraian itu berbunyi bahwa suaminya menderita gangguan kejiwaan dan yang bersangkutan tidak melakukan langkah-langkah di dalam pembuktian. Gila beneran apa tidak gitu. Jadi kita juga memerintah, jadi keterangan itu tidak jelas, kita juga memerintahkan orang untuk masuk di dalam sidang dan bagaimana berlangsungnya sidang, bahwa di sana saudara IWW menguatkan, menyampaikan kepada hakim bahwa saudara Sholihul Hadi menderita gangguan kejiwaan, dan dibuktikan dokter katanya memang begitu. Maka dari itu, hal itu sebenarnya tidak pantas dilakukan oleh seorang PNS, karena itu adalah mencederai rasa kemanusiaan, rasa keadilan, dan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945, dan itu adalah bentuk penindasan atau bentuk penjajahan yang dilakukan oleh oknum dewan itu tadi, oknum anggota polisi, dan Bupati Pati atas nama Haryanto. Dari ini kami juga mengadukan tentang dugaan-dugaan lainnya berkaitan dengan kasus persekusi eksekusi yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian Polres Pati, di mana saya juga dulu adalah promotor di PDI Perjuangan yang membantu Bapak Andreas. Maka dari ini saya meminta kejelasan dan penjelasan berkaitan dengan hal ini dan bagaimana penuntasan kasusnya. Maka dari ini saya akan memperjuangkan kasus ini dan bagaimana penyelesaian yang bersangkutan, bagaimana penyelesaian dinas pendidikan terkait alas hak, insentif tunjangan jadi, dan hak-hak lainnya yang dilakukan oleh saudari Indah Wahyu Widiawati. Itu tentunya yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari kepolisian selama ini yang menerima laporan kami, dan di sana adalah sebuah catatan, ya, catatan kriminalitas yang dilakukan oleh Indah Wahyu Widiawati terhadap suaminya, dan
karena dianggap KDRT juga itu belum memenuhi unsur, belum memenuhi syarat, karena syarat unsur penganiayaan itu tidak terpenuhi karena hanya baru sekali itu saja terjadi dan tidak parah, atau hanya sebuah pertengkaran kecil, bukan KDRT. Pertengkaran kecil memperebutkan atau mempertentangkan pendapat tentang banyaknya pengeluaran yang dikeluarkan oleh saudara Solihul Hadi tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saudari Indah Wahyudiawati. Jadi pada intinya kami menyampaikan keberatan atas perceraian itu, bukan berarti saya menolak perceraian, tetapi menolak proses yang tidak adil. Jadi saya menolak sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan saya. Jadi jika memang itu perceraian dilakukan ya tentu sesuatu yang berhubungan dengan saya harus ditutup dan tidak ada lagi sangkut pautnya. Tetapi yang kita urus adalah berkaitan dengan hasil perjuangan saya mulai dari 17, 16, 15 ke bawah sampai 2010 sejak saudara IWW diangkat menjadi PNS. Jadi klarifikasi atau penjelasan saya ini kesimpulannya adalah merupakan somasi kepada Dinas Pendidikan pada umumnya dan saudara Indah Wahyudiawati khususnya untuk memberi ruang dan kesadaran introspeksi terhadap perbuatannya dan meminta maaf kepada yang bersangkutan, kepada korban atas kejadian itu. Yang kedua adalah membayarkan hak-hak yang dirampas atau yang diserobot. Yang ketiga adalah menyelesaikan utang-utang terkait dengan prestasi yang dilakukannya terhadap orang-orang atau jaring lainnya. Jika hal ini tidak dilakukan, maka kita tetap menaikkan ke status jenjang kasus hukum, yaitu pasal 372, 374, dan 378. Jadi penggelapan dan penipuan serta penggelapan itu yang dapat kami sampaikan, mengingat memang keadaan kami seperti ini. Besar harapan kami kepolisian segera melakukan langkah-langkah yang sinergis dengan memanggil orang-orang di sekitar, orang-orang dekat, terutama yang baru dekat ini adalah Jario atau Aryo Singge yang memberi keterangan positif bahwa saudara IWW tidak bersalah, seolah-olah berprestasi. Jadi pertanyaannya ini A, tapi jawabannya Z. Apakah dia tahu betul kronologi kejadian ini? Kalau tahu betul, apakah dia tahu otak dalang dan perkaranya sehingga berani membackingi? Yang kedua itu adalah Purwanto atau Purwocarito. Yang ketiga adalah Supawatin. Yang keempat Sunarto SPD. Yang kelima adalah Dahlan Istanto SAG dan saudara Sudarmadi. Yang terakhir adalah Sutopo MM, Kepala Dinas Pendidikan. Terus kita lanjutkan di BPKP dari Saiful Iqmal, nanti diminta keterangan dari Abdul Haris melalui BP4, keterangannya itu bagaimana dan berbuat seperti apa, itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari kepolisian. Kita aturkan terima kasih karena selama ini tetap mendengarkan dan hanya prosesnya saja masih menunggu dulu diberi saran sama Pak Aris Sulistiawan sama Pak Agung juga demi norma agar diproses setelah perceraian. Dan sejak 2017 18, 19, 20 dan sekarang 24 21, 22, 23, 24 sudah genap 8 tahun kasus ini mangkrak dan belum ada penanganan serius. Harapan kami kepolisian dapat mendengarkan keluh kesah kami dan menerima laporan-laporan kami bahwa kami benar-benar dibully, ditipu daya,
diterlantarkan, dan ini membuat status saya serba tidak tentu, yaitu 277 KUH pidana. Semua kita nanti akumulasikan agar dapat saudara IWW ini dinaikkan, ditetapkan sebagai tersangka. Demikian apa yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari kepolisian. Saya sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.